Oke, selamat malam guys. Kita akan memasak masakan ala-ala anak rantau. Stay at home ya guys. Semoga pandemi ini cepat berakhir. Kali ini karena nggak bisa sering-sering keluar, nggak bisa nongkrong di luar, kita akan masak masakan Manado, ikan tude atau ikan kembung, masak garo rica khas Manado. Oke guys, selamat malam. Malam hari ini saya pengen makan. Tapi karena kita udah nggak bisa sering-sering nongkrong di luar gitu, nggak bisa sering-sering makan di luar, karena dengan adanya peristiwa pandemi virus COVID-19 saat ini, jadi kita sebisa mungkin untuk nggak keluar, meskipun itu makan atau apalah gitu kan, kita nggak boleh sering-sering keluar, jadi kita mendingan stay at home aja. Jadi kita mau makan malam hari ini, kita mau masak, dan mendingan kita masak sendiri. Saya mau nyobain masak masakan Manado yang biasa dibilang garo rica, tapi kali ini yang akan kita masak adalah ikan kembung. Ikan kembung itu kalau di Manado bilangnya ikan tude. Ayo kita masak aja, daripada banyak bacot, kita masak aja. Oke guys, pertama-tama guys, ayo kita siapkan bahan-bahan. Oke, inilah bahan-bahannya. Oke guys, bahan-bahan yang kita butuhkan saat ini tentunya yang pertama ikan kembungnya ya. Ikan kembung atau ikan tude dalam bahasa Manado itu kita siapkan sebanyak kurang lebih 700 gram. Ikannya kita potong-potong sesuai dengan keinginan, dan kita rendam dulu dengan air lemon, dan kita kasih garam selama kurang lebih 10-15 menit. Setelah itu kita siapkan juga minyak goreng ya 5 sendok makan lah gitu, jangan terlalu banyak minyak biar nggak kolesterol. Setelah itu kita siapkan bawang merah itu 10 siung, kita iris tipis-tipis. Kemudian kita siapkan juga daun jeruk itu kita pakai sekitar 4 daun itu. Udah gitu dia punya tulangan tengah kita hilangin supaya dia nggak pahit ya, jadi tulangan tengahnya itu kita nggak usah pakai. Nah, kemudian kita tambahin juga 1 buah tomat apelnya itu kita potong-potong agak gede-gede, jangan terlalu halus biar nanti tomatnya itu nggak hancur. Nah, kemudian kita pakai 1 ikat kecil daun kemangi. Ini harus dipakai ya, daun kemangi 1 ikat. Kemudian kita tambahin juga daun bawang itu sekitar 3 batang daun bawang itu kita potong-potong kurang lebih 2 cm ukurannya, dan kita potong serong. Nah, biar lebih wangi kita kasih juga daun pandan itu kita pakai itu 2 potong itu ya, kurang lebih 6-7 cm satu potongnya itu. Udah gitu kita robek-robek menjadi kecil-kecil biar dia nggak terlalu makan tempat nanti di wajan. Nah, udah gitu kita tambahin juga jeruk nipis atau biasanya dibilang jeruk soto. Kita ambil yang agak sedikit besar biar nanti kuahnya itu banyak. Oke guys, kita masuk ke bumbu-bumbu halusnya. Bumbu yang dihaluskan itu ada cabai di sini saya pakai 15-20 cabai. Tapi kalau nggak suka pedas bisa dikurangin, ataupun kalau suka pedas bisa ditambahin. Setelah cabai, kita juga masih butuh bawang merah. Kita tambah 10 siung lagi buat kita halusin. Bawang putih kita butuh 4 siung. Udah gitu kita pakai jahe kurang lebih 2 cm, kunyit kurang lebih juga sama 2 cm. Udah gitu kemiri. Nah, kemiri itu kita pakai 3 biji kemiri, disangrai dulu sampai dia garing. Udah gitu kita ulek sama-sama dengan bawang ini. Udah gitu kita juga pakai lengkuas ya, kurang lebih 2,5 cm lah ini. Itu dia bumbu-bumbunya. Oke guys, kemudian bumbu-bumbu yang di dalam ulekan tadi kita haluskan.
pertama kita haluskan cabenya dulu. Udah gitu kita haluskan juga bawang merah, bawang putih, jahenya, udah gitu kunyitnya kita haluskan juga, lengkuasnya, kemiri yang udah disangrai tadi juga sekalian kita haluskan dan kita jadiin satu. Nah, dan di sini kita tambah bumbu untuk pelengkapnya ya. Kita kasih garam kurang lebih setengah sendok makan. Udah gitu kita kasih pakai Ajinomoto atau merek lain juga nggak apa-apa, Fixin ya, yang pasti itu kita pakai setengah sendok teh, seperempat lah gitu, sesuai selera sih. Nah, udah gitu kita kasih masako. Kalau di sini saya pakai masakonya 1 sendok sedikit, 1 sendok lebih sedikit. Nah, itu kita pakai masakonya segitu. Oke guys, bumbunya udah komplit, sekarang kita masak. Guys, pertama-tama kita sediakan pancinya dulu. Kita sediakan pancinya untuk jadi wadah tempat kita memasak nanti. Kita nyalakan kompornya. Apinya jangan gede. Kita lihat apinya. Oke, cukup. Apinya cukup, kita masukkan minyak. Minyak telah masuk. Setelah minyak masuk, kita tunggu sampai dia panas, guys. Setelah minyaknya panas, guys, kita masukkan bawang dulu. Kita masukkan bawang sampai dia layu. Godok. Setelah bawang, kita masukkan bumbu-bumbu lainnya. Kita masukkan bumbu halus. Masukkan cabai, aduk sampai dia berubah warna. Oke guys, setelah dia berubah warna, kita masukkan bumbu yang lainnya. Kita masukkan tomat, setelah itu kita masukkan daun kemangi dan daun jeruk. Biar tambah harum lagi, kita kasih pandan ala anak kos. Pandan yang udah kita sobek-sobek. Kita aduk guys sampai rata. Kita tunggu sampai dia punya bumbu-bumbu matang. Oke, setelah itu kita masukkan batang bawang. Setelah batang bawangnya kita masukkan, kita kasih jeruk yang udah kita potong. Setelah itu kita aduk lagi sampai dia rata. Kita tunggu sampai agak layu, kemudian nanti kita tambah air. Kita kecium harumnya. Tunggu sampai bumbunya layu.
Ketika aroma harumnya udah tercium, kita masukkan ikannya. Setelah ikan kita masukkan, kita aduk guys. Kita aduk sampai rata. Ketika ikannya kita udah aduk sampai rata, kita masukkan kita tambahkan air dulu. Airnya segelas begini, tapi kita bikin sampai ikannya setengah terendam. Oke, airnya cukup. Kita tunggu sampai dia mendidih. Kita tunggu sampai dia mendidih guys. Biar cepat kita tutup. Kita lihat guys kalau dia udah mendidih. Sekarang udah mulai mendidih. Kita masukkan dulu bumbu-bumbu yang kita udah siapkan tadi, bumbu halus. Ini ada Ajinomoto, ada garam, sama ada penyedap rasa. Kita masukkan aja sekaligus. Oke, tinggal kita aduk. Udah gitu kita tunggu sampai dia matang. Aduk sampai rata. Setelah udah kita aduk sampai rata lagi guys, kita tutup lagi biar dia matangnya rata. Oke, setelah itu kita tunggu sampai airnya agak mengering, lalu kita cicipin. Kalau bumbunya udah pas, langsung kita angkat dan siap disajikan. Oke guys, karena kita udah tunggu beberapa menit, kita coba ini dulu, kita lihat apakah udah matang. Wah, sepertinya ini udah matang guys. Pastikan dulu ikannya udah lembek. Oke, ini udah matang guys. Kita tinggal angkat dan nanti akan siap untuk kita sajikan. Oke, udah matang. Kita angkat. Oke. Tekan kompornya dulu. Dan ini guys, setelah matang, ikannya udah siap untuk kita sajikan. Oke. Thank you. Nanti saya foto detailnya.